Pernah nggak sih kamu stres gara-gara sesuatu yang sebenarnya di luar kendali? Misalnya, macet total pas lagi buru-buru, cuaca yang tiba-tiba hujan padahal rencana mau piknik, atau komentar negatif dari orang yang bahkan nggak kamu kenal. Rasanya nyebelin kan? Tapi, kalau dipikir-pikir, ngeluh atau marah nggak akan bikin macet hilang, hujan berhenti, atau orang tiba-tiba jadi lebih baik. Yang bisa kamu kendalikan cuma satu hal, yaitu cara kamu bereaksi. Misalnya, hujan tiba-tiba turun. Kamu bisa bete dan ngerasa dunia nggak adil, atau kamu bisa ambil jaket, nikmati suasana, atau geser acara ke tempat yang lebih nyaman, itu pilihanmu. Terus, gimana kalau ada orang yang ngomong jelek tentang kamu? Nah, di sini juga berlaku aturan yang sama. Kamu nggak bisa ngontrol mulut orang, tapi kamu bisa milih buat nggak ambil pusing. Atau kalau perlu, ambil sisi positifnya. Mungkin ada kritik yang bisa bikin kamu lebih baik. Jadi kalau ada hal yang bisa kamu ubah, lakukan sesuatu. Kalau nggak bisa, terima dan lanjutkan hidup. Nggak perlu buang-buang energi buat hal yang di luar kendali. Hidup jadi lebih ringan, dan kamu punya lebih banyak waktu buat hal-hal yang benar-benar penting. Pernah nggak kamu langsung ngegas pas ada sesuatu yang bikin emosi? Misalnya, dapat chat nyebelin dari temen, ada orang nyelak antrean, atau tiba-tiba ada komentar pedas yang bikin darah naik ke kepala. Rasanya pengen langsung balas kan? Tapi, coba bayangin kalau kamu kasih jeda sebentar, tarik napas, hitung sampai 3 atau 10 kalau perlu. Kasih waktu buat otak kamu mencerna sebelum tangan atau mulut bereaksi. Soalnya, reaksi pertama itu biasanya bukan yang terbaik. Seringkali malah nyesel belakangan. Kamu pernah kan ngomong atau ngelakuin sesuatu dalam keadaan emosi, terus beberapa jam atau menit, kemudian mikir, aduh, kenapa gue tadi gitu ya? Nah, dengan berhenti sejenak, kamu bisa kasih ruang buat diri sendiri. Kamu bisa tanya ke diri sendiri, ini beneran masalah besar, atau cuma karena mood lagi jelek? Kalau aku balas sekarang, bakal bikin keadaan lebih baik, atau justru makin runyam? Jadi, sebelum kamu ngetik balasan pedas, sebelum kamu bentak orang di jalan, sebelum kamu melempar sesuatu ke layar HP, ambil jeda. Karena seringkali, keputusan terbaik lahir dari kepala yang dingin, bukan dari emosi yang lagi meledak. Bayangin kamu lagi nonton film, adegan dramatis banget, tokoh utamanya kehilangan segalanya, hujan turun deras, musik sedih mulai main. Kamu ikut terbawa suasana, tapi di satu sisi, kamu juga tahu kalau ini cuma film. Kamu tetap duduk santai di sofa, nggak langsung panik atau nangis seharian. Nah, sikap kayak gini bisa kamu terapkan di kehidupan nyata. Bukan berarti jadi orang yang dingin atau nggak peduli, tapi lebih ke menjaga jarak emosional dari situasi yang ada. Misalnya, ada orang yang ngomong sesuatu yang bikin kamu panas. Alih-alih langsung tersulut, coba lihat dari sudut pandang orang yang lagi nonton film. Oke, dia lagi ngomong kayak gitu. Apakah aku harus langsung bereaksi? Atau cukup menyadari ini sebagai bagian dari cerita hidup yang sedang berjalan? Atau kamu dapat kabar buruk. Alih-alih langsung larut dalam kepanikan, kamu bisa ambil waktu sebentar dan berpikir, oke, ini situasi yang sulit, tapi aku bisa memilih cara meresponsnya. Intinya, kamu tetap bisa merasakan emosi, tapi nggak perlu tenggelam di dalamnya. Dengan begitu, kamu bisa tetap berpikir jernih, mengambil keputusan lebih baik, dan gak gampang dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kamu. Kayak sutradara yang tahu arah cerita, bukan sekadar aktor yang terombang-ambing oleh skenario. Pernah nggak kamu marah atau stres gara-gara hal kecil? Misalnya, teman lupa balas chat, bos kasih komentar ngeselin, atau tukang parkir kasih kode belok yang bikin kamu salah arah. Rasanya kesel banget kan? Tapi coba tanya ke diri sendiri, apakah ini masih bakal penting dalam 2 tahun? Jawabannya kemungkinan besar, enggak. Bahkan, mungkin dalam 2 minggu aja kamu udah lupa soal ini. Kita sering ngabisin energi buat hal-hal yang sebenarnya nggak signifikan dalam jangka panjang. Padahal, kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, banyak dari masalah yang bikin kita stres hari ini bakal jadi cerita konyol besok. Bukan berarti semua hal harus diabaikan,
Tapi kalau sesuatu cuma bikin emosi naik tanpa manfaat jelas, mungkin lebih baik dilepas aja. Energi kamu lebih berharga buat hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya, tujuan jangka panjang, kesehatan mental, atau waktu berkualitas sama orang-orang yang kamu sayang. Jadi kapanpun kamu mulai stres atau kesel, stop sejenak dan tanyakan, 2 tahun lagi, apakah ini masih ada efeknya? Kalau jawabannya enggak, santai aja. Pernah nggak kamu ngalamin sesuatu yang bikin kamu mikir, kenapa sih harus gue yang kena? Mungkin kamu gagal dapat kerjaan impian, bisnis kamu nggak jalan, atau seseorang yang kamu percaya tiba-tiba ngecewain kamu. Rasanya kayak dunia lagi konspirasi buat bikin hidup kamu susah. Tapi, coba lihat dari sudut lain. Gimana kalau ini sebenarnya peluang? Misalnya, kamu gagal dapat pekerjaan yang kamu incar. Awalnya pasti kecewa. Tapi siapa tahu justru gara-gara itu, kamu nemu jalan buat kerja di bidang yang lebih cocok atau bahkan mulai usaha sendiri. Atau mungkin hubungan kamu kandas, tapi itu malah kasih ruang buat kamu ketemu seseorang yang jauh lebih baik. Setiap hambatan selalu punya pelajaran di dalamnya kalau kamu mau nyari. Kadang, hal yang awalnya kelihatan kayak akhir dunia, sebenarnya cuma belokan menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi lain kali kalau ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Gimana caranya aku bisa bangkit lebih kuat? Karena kadang, kegagalan itu bukan rintangan, tapi batu loncatan ke level berikutnya. Pernah nggak kamu sibuk ngejar sesuatu, entah itu uang, jabatan, barang baru, terus begitu dapet, rasanya cuma sebentar doang senengnya? Setelah itu, muncul lagi keinginan lain, kayak nggak ada habisnya. Nah, itu karena otak kita cenderung fokus ke apa yang kurang, bukan apa yang sudah ada. Padahal, kalau kamu berhenti sebentar dan lihat sekeliling, pasti ada banyak hal yang bisa disyukuri. Coba deh, pikirin hal-hal kecil yang bikin hidup kamu lebih enak. Bisa minum kopi enak pagi ini, punya tempat tidur nyaman, punya teman yang selalu siap dengerin curhat, atau bahkan sekadar bisa napas dengan lega. Banyak orang di luar sana yang mungkin nggak punya hal-hal yang kamu anggap biasa. Bukan berarti kamu harus berhenti punya impian atau ambisi, tapi kalau kamu cuma fokus ke apa yang belum kamu punya, kamu bakal terus merasa kurang. Syukur itu kayak latihan otot, semakin sering kamu lakukan, semakin kuat perasaan puas dan bahagia kamu. Jadi mulai sekarang, coba biasakan buat nyari satu hal yang bisa kamu syukuri setiap hari. Nggak harus sesuatu yang besar, kadang hal-hal kecil justru yang paling berarti. Kamu pasti pernah ngalamin hari di mana emosi kamu berantakan. Bisa karena kerjaan numpuk, masalah pribadi, atau hal-hal kecil yang tiba-tiba bikin mood drop. Terus, apa yang biasanya kamu lakukan? Sebagian orang memilih buat kabur, nonton berjam-jam buat ngelupain masalah, scroll media sosial tanpa tujuan, atau malah ngemil nggak terkontrol. Ada juga yang menekan perasaan, pura-pura nggak terjadi apa-apa, padahal di dalam hati kayak gunung berapi siap meledak. Masalahnya, solusi jangka pendek kayak gitu nggak benar-benar menyelesaikan apapun. Emosi yang ditekan bakal numpuk dan akhirnya meledak di saat yang salah. Makanya, penting banget buat kelola emosi dengan cara yang sehat. Misalnya, jalan santai atau olahraga. Gerak fisik bisa bantu ngeluarin stres dan bikin pikiran lebih jernih. Atau latihan pernapasan atau meditasi. Cuma ambil waktu beberapa menit buat tarik napas dalam, dan fokus bisa bikin kamu lebih tenang. Atau bisa juga dengan curhat ke orang yang tepat. Kadang, kamu cuma butuh didengar buat bikin hati lebih lega. Atau dengan tulis jurnal. Menuangkan perasaan ke tulisan bisa bikin kamu lebih sadar sama emosi sendiri dan gak gampang kebawa suasana. Intinya, jangan abaikan atau sembunyikan emosi kamu. Sadari, hadapi, dan cari cara sehat buat mengelolanya. Karena semakin kamu kenal dan paham perasaanmu sendiri, semakin kamu bisa mengendalikannya, bukan malah dikendalikan olehnya. Di dunia yang penuh kutipan motivasi dan foto-foto perfect life di media sosial, kamu mungkin ngerasa harus selalu bahagia. Kalau lagi sedih, langsung mikir,
Duh, kok gue begini? Harusnya gue lebih positif. Padahal, semua emosi ada fungsinya. Kesedihan bikin kamu lebih peka dan memahami orang lain. Kemarahan bisa jadi tanda kalau ada sesuatu yang perlu diubah. Rasa frustrasi kadang justru jadi dorongan buat berkembang. Kalau kamu terus-terusan berusaha bahagia dan menekan emosi lain, itu kayak makan makanan manis doang tanpa pernah ngerasain rasa lain. Pasti ada yang nggak seimbang. Yang penting bukan ngejar kebahagiaan sepanjang waktu, tapi belajar mengelola dan menerima setiap emosi dengan bijak. Lagi sedih? Nggak apa-apa, izinkan diri kamu merasakannya. Lagi kecewa? Wajar, berarti kamu peduli. Yang penting, jangan sampai tenggelam di dalamnya terlalu lama. Jadi kalau suatu hari kamu merasa nggak bahagia, ingat, itu normal. Hidup nggak selalu harus penuh tawa, dan itu bukan berarti ada yang salah sama kamu. Yang penting, kamu tahu gimana cara berdamai dengan semua emosi yang datang dan pergi. Pernah nggak kamu kesel banget sama seseorang, terus setelah beberapa jam atau hari, baru sadar kalau yang bikin kamu marah sebenarnya bukan dia, tapi hal lain? Misalnya, kamu marah gara-gara pacar telat balas chat, tapi kalau ditelusuri, ternyata kamu lagi stres sama kerjaan dan butuh perhatian lebih. Ini sering kejadian, emosi kita meledak, tapi kita malah fokus ke hal yang salah. Coba bayangin kayak ini, kamu sakit kepala, tapi bukannya cari tahu penyebabnya. Mungkin kurang tidur, dehidrasi, kamu malah langsung marah ke orang yang berisik di sebelah kamu. Padahal masalahnya bukan suara mereka, tapi kondisi kamu sendiri. Jadi sebelum bereaksi, tanya ke diri sendiri, apa aku marah sama orang ini? Atau ada hal lain yang bikin aku gampang kesal? Apakah emosi ini datang dari kejadian sekarang? Atau karena akumulasi dari hal lain? Apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Begitu kamu bisa bedain antara emosi dan akar masalah, kamu bisa ngambil tindakan yang lebih tepat. Bukan cuma bereaksi impulsif, tapi beneran menyelesaikan masalah dari sumbernya. Jadi, sebelum kamu ngamuk, nangis, atau baper berlebihan, coba cek dulu. Ini soal kejadian yang terjadi, atau soal sesuatu yang lebih dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.